kalau saya yakin ini akan gagal, saya bangun. Tidak mungkin juga, Pak. Justru kita harus punya keyakinan bahwa ketika kita berbuat dengan maksimal, kita bermanfaat dengan maksimal, pasti keberhasilan ini akan berkarya hanya mengejar keberhasilan, kesuksesan. Nah, saya balik, Pak. Lebih spesifik lagi materi. Betul, lebih spesifik hanya bertujuan kepada materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tema yang kami ambil adalah Sang Pemberani. Di obrolan santai ini kami mengambil tema Sang Pemberani. Apa itu Sang Pemberani? Nah, Kepulauan Bangka Belitung ini membutuhkan orang-orang, khususnya putra daerah, yang berani untuk membangun daerahnya sendiri. Tapi berani dalam hal ini bukan sekedar berani melangkah tanpa perhitungan. Dan kami menghadirkan narasumber yang justru akan memberikan edukasi dan motivasi kepada Anda. Siapakah gerangan Sang Pemberani? Dia adalah Bang Arbi Leo. Selamat datang Bang Arbi. Apa kabar? Baik, Pak. Sehat? Sehat. Sepertinya makin hari makin glowing, makin cerah. Amin. Padahal di balik itu, Abang sendiri penuh dengan kesibukan. Dan perlu kami informasikan bahwa Bang Arbi ini sendiri adalah Direktur Utama PT Bersahaja Group. Kemudian di organisasi beliau ada di Perbakin Bangka Belitung. Dan yang lebih penting lagi, beliau sebagai Ketua DPD Putri, ya, Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia. Begitu Bang ya? Iya. Oke Bang, sepak terjang Abang sendiri di dunia usaha, saya lihat di Kepulauan Bangka Belitung ini sudah track recordnya sudah cukup dikenal. Sejak tahun berapa Abang berkecimpung di dunia usaha? Untuk di Bangka Belitung, kita membangun usaha itu dimulai dari pariwisata saat itu ya Bang. Jadi kita membangun resort Pantai Indah Batu Bedaun. Itu dari 2015. 2015 kami mulai merencanakan dan mulai membangun potensi yang ada. Kebetulan letaknya itu di Kampung Bukit Kuala, itu di Sungai Liat Bangka. Jadilah sampai sekarang Pantai Indah Batu Bedaun. Pantai Indah Batu Bedaun. Ya. Dan saya lihat juga pernah saya nonton Martabak Bangka itu di situ juga pokoknya. Ya, betul. Nah, Martabak Bangka itu sendiri konon kabarnya andil Abang juga di situ. Ya, memang saya produser eksekutif. Wah. Itu dicari. Ini sepertinya sangat hobi ya di bidang seni ya. Memang jiwa perfilman. Kalau untuk dunia perfilman, jujur itu film pertama kami dan saya belum mengenal industri perfilman sebelumnya. Jadi kenapa film itu bisa kami buat? Alasan yang pertama itu karena memang kita melihat ya dari sejarah bahwa Belitung itu kan pernah terangkat dari film Laskar Pelangi, Pak ya. Nah, kemudian kita lihat dari Pulau Bangka ini belum ada film layar lebar yang sebelum Martabak Bangka itu yang memang tayang secara nasional di bioskop-bioskop ya. Nah, jadi atas dasar itu ya kami ingin mempromosikan Pulau Bangka khususnya dan juga memang sekaligus mempromosikan resort kami, Pantai Indah Batu Bedaun. Nah, tapi di film itu nggak hanya resort kami aja Pak yang kami jadikan lokasi syuting. Tapi beberapa tempat syuting film itu yang mengangkat beberapa tempat destinasi wisata yang ada di Pulau Bangka. Gitu, Pak. Padahal yang kita tawarkan, nah inilah kita mengambil tema Sang Pemberani. Padahal yang ditawarkan itu adalah dalam tanda kutip film yang konon kabarnya tidak begitu bersaing dengan Laskar Pelangi dan ceritanya sangat berbeda. Kenapa berani Abang ke situ? Ya. Konsep yang pertama memang saya membuat film itu dasarnya tujuannya bukan semata hanya bisnis sih. Ya, tapi memang kalau industri film ini bisa menghasilkan keuntungan ya kenapa tidak kan gitu Pak. Kita nggak memungkiri lah. Tapi dasar kita membuat film itu memang karena keinginan saya
selaku putra daerah Bangka, ya ingin mempromosikan Hanya daerah satu, kita nih. hanya satu keinginan. Ya, Padahal promosi yang lebih murah itu kan banyak, misalnya di media sosial betul, atau di radio-radio, televisi. betul. Kenapa justru memproduksi film yang harganya Ya, bukan murah, ya, gitu kan? ya, Tapi berani. ya. Pernah ada keberanian ini gagal? Eh, Pengalaman. Pasti Pak, Hmm. setiap langkah yang kita ambil tuh pasti ada risiko. Nah, Ada risiko, kalau nggak berhasil ya gagal. iya. Nah, cuma begini, saya punya pola pikir itu, keberhasilan itu jangan hanya dihitung dari nilai materi. Itu bisa bisa dilihat dari film Martabak Bangka. Ya, syukur alhamdulillah saya lihat setelah film itu tayang, sekarang banyak sekali anak-anak muda kita yang kreatif ini di Pulau Bangka khususnya membuat film terus, Pak. Mereka Dan termotivasi. bagus-bagus saya lihat Iya. film. Nah, ini kan salah satu cara melalui industri film ini bisa ikut mengangkat daerah, mempromosikan daerah, mempromosikan kearifan lokal. Nah, sehingga akan banyak nilai-nilai yang akan membangun daerah ini, gitu, Pak. Iya. Peran pemerintah ketika Abang melakukan produksi film itu, apakah mereka sekedar support atau sekedar mendukung optimal? Cukup support Pak saat itu ya. Kebetulan juga saat itu Pak Gubernur kita juga main saat itu ya di film pertama kami. Nah, terus juga lokasi-lokasi syuting yang kami inginkan dibantu lah dari pihak pemerintah setempat dibantu. Baik itu provinsi, kabupaten, semua mendukung lah Pak. Iya. Semua mendukung hingga film itu bisa berhasil. Artinya setelah Martabak Bangka ini akan ada martabak manis, martabak asin juga yang diproduksi. Semoga Pak. Oke, Bang Arbilio, saya tertarik juga dengan film itu, dan bukan itu saja, memang benar kata Bang Arbi tadi, setelah produksi Martabak Bangka, ada Harmoni Cinta Bintang Eka, dan ada lagi yang akan ke depan ini lebih banyak lagi, ada rencana. Bahkan katanya ada rencana untuk membuat satu rencana untuk festival film pendek. Betul. Jadi ke depan untuk mendorong adik-adik kita yang punya semangat muda ini, Pak. Nah, kita mencoba memfasilitasi mereka ya untuk mereka membuat film pendek. Nah, itu kita akan bekerja sama dengan berbagai pihak, ya, salah satunya teman-teman di KBO. KBO. Ya, kita akan bersama-sama. Ketika itu memang KBO di ulang tahun pertama pernah menyelenggarakan festival film pendek dan juga cerita pendek untuk mulai dari SD sampai ke tingkat SMA dan juga untuk umum, dan hasilnya memang sangat positif dan responnya juga sangat baik. Itu tadi mungkin mereka termotivasi dengan di samping film Laskar Pelangi dan juga di Bangka Belitung diproduksi juga film Martabak Bangka tadi, kemudian nanti ada martabak manis, martabak asin lainnya. Oke. Nah, lebih spesifik saya mengintip dan melakukan kunjungan baru-baru ini KBU ke areal 7 hektar. Kalau saya bicara dengan areal 7 hektar itu, areal itu sebenarnya kalau diinvestasikan atau diajak rekan-rekan lain dari investor dari luar Kepulauan Bangka Belitung, tujuannya tanda kutip untuk bisnis, sangat strategis. Tetapi Bang Arbilio ini memilih untuk menginvestasikan modal sendiri ratusan miliar ke dalam itu. Belum tahu ini akan viral atau digemari masyarakat, tetapi saya lihat sudah 95% pembangunan. Bisa dijelaskan? Ya. Balik lagi ke motivasi kita melakukan sesuatu ya, Pak. Jadi memang kalau hitungan bisnisnya mungkin lebih banyak daerah lain ya yang lebih menarik secara bisnis ya, Pak, untuk membangun satu destinasi wisata. Ya. Saya sempat ajak beberapa teman mengunjungi tempat mini zoo tadi, yang wisata mangrove yang sedang kita bangun, yang Bapak sempat kunjungi kemarin. Memang beberapa teman memberikan saran waktu awal kita membangun, kamu nggak pikirkan ulang, lebih baik ini kamu berinvestasi di Bali lebih jelas gitu, atau di daerah lain yang memang potensi wisatawannya itu sudah tetap ada gitu. Iya, sudah teruji. Betul, ya? Betul. Nah, coba balik lagi itu Pak, karena panggilan kita sebagai anak Bangka,
ini kampung halaman Anak kita. martabak ya. Ya. Nah, jadi Oke. panggilan kita yang bagian ingin membangun daerah kita. Nah, punya potensi yang ada, ya saya lebih milih untuk membangun di sini, Pak. Dengan segala risiko yang ada. Gitu. Seperti saya bilang tadi, ya keberhasilan itu kan bagaimana pola pandang kita melihatnya. Gitu loh. Nah, mungkin secara materi belum saat ini, ya tapi masih banyak keberhasilan hal lainnya yang akan bisa kita dapatkan. Iya. Gitu, Pak. Jadi investasi jangka Betul, panjangnya adalah di Minizu betul. tadi ya, 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 Taman Safari Mini ya. ya. Nah, di Taman Safari Mini tadi yang kami kunjungi bersama Bung Riki juga, saya tertarik dengan nuansa alamnya yang begitu menarik. Benar, kalau bicara tentang bisnis atau tanda kutip tentang materi, investasi di luar Pulau Bangka Belitung ini cukup banyak. Seperti di Bali, di Jogja, atau daerah Ya. destinasi wisata lain yang ada di situ. Nah, satu-satunya memang kalau ini tercipta dan kalau ini di launching nanti adalah Taman Safari pertama yang ada di Bangka Belitung. Kalau tidak salah, benar nggak? Untuk destinasi wisata yang berbasis mini zoo ya Pak ya. Mungkin kita yang pertama. Karena kita bukan hanya menampilkan hewan-hewan untuk diedukasikan, tapi juga banyak destinasi lainnya di dalam situ. Jadi di situ nanti itu kita akan mencoba membuat festival kuliner yang setiap harinya akan beroperasi di situ. Jadi kita akan kumpulkan teman-teman pelaku UMKM yang memang mempunyai produk makanan khas Bangka yang berciri khas Bangka. Kita akan kasih kesempatan untuk teman-teman ada di dalam area wisata kita ini. Jadi ketika wisatawan nanti datang ke Bangka, nggak perlu mencari gitu. Semua ada di tempat itu. Nah, itu jadi satu titik, satu fokus ya. Satu fokus. Nah, terus yang luar biasanya di tempat kita itu kebetulan sekali memang tercipta hutan mangrove. Nah, mangrove ini kan sangat luar biasa, yang memang betul-betul harus kita jaga kan, karena memang mangrove ini magnet buat para wisatawan ya, kita lihat ya, dan ini sudah ada di lokasi kita itu. Nah, sudah ada. Mungkin kalau sengaja kita menunggu untuk hutan mangrove ini tumbuh dan lestari seperti yang ada di tempat kita sekarang butuh ratusan tahun. Nah, ini sudah ada. Nah, kami kelola itu. Kami jaga, kami kelola hingga nanti teman-teman wisatawan tuh bisa masuk ke dalam hutan mangrove, menikmati udara segar, suasana alam yang masih asri. Nah, itu ada semua di sana. Iya, ya benar. Ketika kami juga mengunjungi, ada visualnya yang kita tampilkan di sini, berasa begitu sejuk, nyaman, karena hutan mangrove yang ada merupakan hutan mangrove alami. Konon kabarnya itu hutan mangrove ini banyak terancam kerusakannya di Pulau Bangka Belitung. Kapan lagi kita akan menunjukkan, memberikan contoh bagi yang lain bahwa hutan mangrove itu perlu juga dilindungi dan dilestarikan. Kemudian saya melihat di sini mini zoo ini sendiri nanti akan merekrut tenaga kerja putra daerahnya sendiri lebih banyak. Pasti. Kita akan prioritaskan teman-teman khususnya di sekitar kita untuk bergabung nanti membantu kita di mengelola di mini zoo tersebut. Seperti itu, Pak. Pasti kita utama. Sudah dipersiapkan sekarang? Sudah dari sekarang. Sudah dibuka lowongan kerjanya? Nah, ini masih kita menunggu waktunya. Menunggu waktunya yang kalau siap. Dibuka, saya khusus merawat monyet. Siap. Boleh, Pak. Oke, nanti direncanakan di bulan berapa tahun 2023 ini atau 2024 diupayakan untuk di launching? Kita rencanakan di 2023. 2023. Kita upayakan mungkin di pertengahan tempat itu sudah bisa dinikmati dan dikunjungi oleh seluruh masyarakat. Ya, mudah-mudahan sebelum Idul Fitri, ketika Idul Fitri orang sudah berkunjung semoga lebih banyak lagi, lebih dikejar. Semoga. Tapi saya melihat dengan kesungguhan dari mereka-mereka yang melakukan pembangunan itu sendiri, sepertinya bisa dikejarkan itu ya. Asalkan mungkin pihak untuk yang melakukan launching itu sendiri dari kementerian misalnya atau dari pemerintah provinsi Babel itu sendiri sudah mempersiapkan diri untuk launching itu. Nah, setelah ini nanti
dikelola dengan baik dan profesional. Mungkin ada ke depan ingin penambahan, karena saya lihat di seberang jalan sebelum itu di Batu Bedaun juga kawasan itu ada zona pantai, pinggir bibir pantai yang sepertinya siap juga dibangun itu. Ya. Itu perencanaan apa ke depan? Kebetulan memang lokasi Mindizu ini berdampingan dengan lokasi yang sangat strategis buat resort. Di depannya itu ada area pantai seluas 5 hektar dan hanya terpisahkan dengan jalan aspal dari lokasi Mindizu kita, yang ke depannya kita bangun resort juga di sana. Itu rencana resort juga. Betul, kita bangun resort. Ini pengunjung yang luar biasa. Jadi Anda yang berada di Kepulauan Bangka Belitung bolehlah sangat bergembiralah dengan rencana-rencana dan pembangunan Mindizu dengan resort yang ada di Batu Bedaun ya. Di Batu Bedaun ini, karena tidak perlu jauh-jauh kita untuk menikmati alam. Tidak perlu jauh-jauh untuk keluar Bangka Belitung hanya untuk menikmati alam, dan juga nanti ada hewan-hewan langka juga ada di situ yang belum pernah kita temui. Nanti kita akan obras-abris lah di situ, menikmati kuliner juga dengan titik fokus yang ada di situ. Kalau Abang melihat sendiri kesungguhan dari putra daerah Kepulauan Bangka Belitung ini, apakah memang kurang respon atau terlalu kurang minat untuk membangun Bangka Belitung, sehingga Abang menjadi memberikan semacam contoh lah kepada putra daerah lain yang ada di luar Bangka Belitung yang sukses untuk welcome atau comeback ke Bangka Belitung untuk membangun daerahnya? Saya tuh punya visi seperti ini, Pak. Hidup kita ini harus menjadi jawaban. Itu visi saya dalam hidup. Menjadi jawaban. Ya, jadi jangan biarkan hidup kita ini menjadi sebuah pertanyaan. Tapi biarlah hidup kita ini jadi sebuah jawaban. Ketika daerah kita membutuhkan dukungan untuk potensi-potensi yang ada dibangun, ya biarlah kita menjadi jawabannya. Dan saya yakin percaya banyak teman-teman putra daerah Bangka ini yang pastinya punya keinginan kuat juga, yang sama seperti kita untuk membangun. Tapi biarlah mungkin kita yang saat ini memang mau fokus untuk membangun, ya kita tetap bergerak sih kita, Pak. Kemampuan tapi tidak ada keberanian. Bisa dibilang begitu. Mungkin, Pak. Sebenarnya bukan berani sih, Pak. Ya makanya tadi saya ya terima kasih lah kalau hari ini diberikan tema Sang Pemberani ya. Karena ya menurut saya sebenarnya bukan pemberani sih, Pak. Tapi kita ini siap berkorban aja, Pak. Iya, saya lebih tertarik menyatakan Anda adalah sang pemberani. Karena kalau tidak berani, itu kan risikonya kan banyak nih. Di samping, seperti yang saya katakan tadi, berhasil atau tidak berhasil. Ada dua pilihan. Ketika berhasil, saya akan tetap berdiri. Ketika tidak berhasil, saya akan tetap berdiri. Dua-dua ini kalau konsep orang pemberani. Bukan berarti ketika tidak berhasil saya akan mundur, saya akan kolab. Nah ini yang saya sebut tadi sang pemberani. Apakah ini resiko yang ketidakberhasilan ini sudah dipikirkan? Karena sebelumnya kan sudah mengalami down, jatuh, seperti lagu Jatuh Bangun. Ini sudah terpikirkan? Ya pastinya kita ambil contoh Mindizu inilah saat ini. Ketika kita membangun, ya tidak mungkin juga kalau saya yakin ini akan gagal, saya bangun. Tidak mungkin juga, Pak. Justru kita harus punya keyakinan bahwa ini akan berhasil. Nah, inilah yang perlu dibagikan kepada teman-teman ini. Konsepnya yang optimis itu yang seperti apa? Nah, jadi konsep keberhasilan itu seperti saya membangun destinasi wisata saat ini. Nah, saya keberhasilan yang saya kejar saat ini, tempat ini harus jadi. Tanpa melihat setelah jadi, apakah ini bisa mengembalikan nilai investasi yang saya terima? Paling tidak. Itu saya pikirkan belakangnya saja. Tapi saat ini keberhasilan yang saya kejar, tempat ini harus jadi. Dan harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Nah, itu. Jadi step by step lah. Nah, karena buat saya, ketika kita melakukan atau membangun sesuatu, kalau kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan maksimal, keberhasilan itu akan mengikuti. Iya. Jadi fokusnya berhasil saya saat ini, tempat ini harus jadi. Harus jadi. Harus jadi. Tanpa memikirkan resiko. Betul.
bisa mengembalikan investasi kita atau justru sebaliknya. Karena jujur, ketika COVID melanda bangsa ini ketika itu banyak mereka pelaku properti di bidang properti sendiri yang kolaps sampai shock, mereka tidak akan melakukan pembangunan dalam bentuk properti lagi karena dilanda itu. Nah, ini optimisme itu yang perlu dibagikan kepada teman-teman, khususnya para generasi muda yang berkemampuan, yang berkemauan, tapi juga harus ada keberanian di bidang itu. Oke. Mungkin ada bisa membagikan sesuatu yang lebih bermanfaat, seperti motivasi kepada mereka-mereka. Ya, mungkin ya buat motivasi teman-teman kita ya, adik-adik kita ini di Bangka biar terus berkarya juga, jangan pernah menyerah. Mungkin sedikit dari saya, tips dari saya yaitu tadi Pak, ketika kita membangun dan membuat suatu karya, ya kan, biarlah yang dituju itu bukan hanya kesuksesan materi, tapi saya selalu punya pola pikir, kesuksesan ini bukan tujuan, tapi kesuksesan ini hanyalah suatu akibat dari apa yang kita perbuat. Itu aja Pak. Jadi ketika kita berbuat dengan maksimal, kita bermanfaat dengan maksimal, pasti keberhasilan ini akan mengikuti. Baik. Tapi ketika konsep kita hanya mengejar, dalam berkarya hanya mengejar keberhasilan, kesuksesan, nah ini yang gawat gitu. Yang banyak teman-teman kita ini menyerah di tengah jalan, karena yang dia tuju hanyalah titik kesuksesannya. Nah, saya balik Pak. Lebih spesifik lagi materi. Betul, lebih spesifik hanya bertujuan kepada materinya. Ketika hal itu tidak atau ketika hal itu gagal dicapai, maka mereka merasakan bahwa itu tidak sukses. Betul. Baik. Jadi secara global Pak. Oke, ada beberapa resep yang sangat mengedukasi dari Bang Arbilio ini sendiri adalah hidup harus menjadi jawaban. Bukan menjadi pertanyaan. Yang lain adalah jangan mengejar sukses karena materi, kejarlah sukses bentuk dari pekerjaan kita. Kemudian jangan pernah pantang menyerah dan jangan menyerah sebelum berusaha. Terima kasih Pak Arbilio, terima kasih di podcast KBO Bangka Belitung kali ini, dan insya Allah ke depan Bangka Belitung akan lebih banyak lagi investornya yang dilakukan oleh putra daerah itu sendiri. Amin. Mari membangun Bangka Belitung dengan tangan kita sendiri tanpa kita berharap besar bantuan dari orang lain. Karena potensi Bangka Belitung ini sendiri sangat besar dan SDM-nya sangat teruji. Terbukti di luar sana di internasional, putra daerah Bangka Belitung bisa menorehkan prestasi yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for being with Viral News and Entertainment.